Dan katanya arwah pengunjung tersebut masih bergentayangan di area taman festival itu. Serem. Kasihan. Halo guys, selamat ke Room Podcast. Capek sekali hari ini. Iya, capek banget. Banyak kegiatan ya. Iya betul. Mantap, lagi sibuk masing-masing. Betul. Tapi nggak lupa sama rumput. Iya dong, jangan dong. Oke, sekarang kita mau bahas tentang apa nih? Kita tentang horor. Iya, tahu horor. Emang bahasnya horor mulu. Tahu deh. Yuk, serius nih. Iya. Bahas tentang tempat-tempat yang terbengkalai dan terangker di Indonesia. Angker terus ya Bu? Emang angker mulu, Iya. apa hidupnya angker? Iya. Cerita panjang nih gue nih. Jadi bukan cerita horor, malah cinta nih. Oke, kamu punya pengalaman nggak nih ngedatengin tempat terbengkalai ini? Nggak ada. Nggak mau apa nggak ada? Nggak mau tahu gue. Ada lahan kosong aja gue nggak nengok. Nggak mau gue nengok. Takut sih. Avoid dah. Bye. Takut ada yang ngikut bobo bareng. Ya, laki gue dong. Iya. Lo ketawa aja. Sama aja lo. Menonton. Hari ini di lokasi cukup ramai ya. Ada 1.100 Enggak dong. 2022 tahun dong. Jayus. Maaf. Oke, kita balik ke bahasannya. Oke. Biasanya nih tempat wisata ini merupakan salah satu alternatif untuk kumpul keluarga. Oke. Iya, jalan-jalan bareng keluarga. Ada kebunnya nggak tuh? Enggak. Kok kebo sih? Gue mau ngelawak. Kumpul. Maaf Lola, saya saya. Suka gitu ya penonton. Gitu. Aslinya tuh begini kita. Agak gantung jadi nggak nyambung gitu saya tuh. Oke, balik lagi. Nah, pokoknya tempat wisata itu jadi objek incaran orang-orang lah buat liburan. Apalagi kalau musim-musim liburan ya. Betul. Anak sekolah libur, jalan-jalan, bareng keluarga, bareng pacar, bareng selingkuhan. Wow. Meeting buffalo. Apa? Hanya dia dan Tuhan tahu apa itu. Yain aja biar respect. Oke. Tapi sayangnya akibat beberapa alasan banyak nih tempat wisata di Indonesia yang jadi terbengkalai. Karena uangnya kurang. Ya bisa jadi atau lahannya ada sengketa. Betul. Kayak gitu. Apalagi zaman-zaman COVID pasti banyak banget tempat terbengkalai bangkrut kan. Ya. Jadinya gara-gara sepi, kasihan. Nah, bahkan sebagian tempat wisata ini malahan menjadi tempat wisata horor jadinya. Iyalah, terbengkalai. Yang datang bukan buat main-main di wahana-wahana, malah jadi buat uji nyali. Oh iya benar. Penasaran gak nih, di mana aja nih tempat wisata yang terbengkalai yang mau kita bahas? Penasaran. Yang pertama ini kita bakalan bahas di mana nih? Di Kampung Gajah Bandung. Kampung Gajah Bandung berlokasi di Jalan Sersan Bajuri, kilometer 3,8 Cihideng. Maaf. Yang udah jelas banget di Kabupaten Barat ini ya. Jadi dulunya tempat wisata yang ramai banget nih di Kampung Gajah ini nih, tapi sayangnya kini terbengkalai, tak terawat hingga terkesan angker nih Beb. Wisata Kampung Gajah ini ternyata dibuka sejak 2010. Pada saat beroperasi, tempat ini menawarkan
berbagai atraksi menarik seperti wahana bermain, kayak waterboom, kayak gitu-gitu kan. Terus ada juga atraksi lainnya seperti Flying Fox, ATV, berkuda, rumah hantu, memancing, dan lain-lainnya deh ya di situ. Pasti Sahabat Rumput adalah ya yang ngajak ke sana lah keluarga gitu. Namun Kampung Gajah ini bangkrut pada tahun 2017. Oh, belum lama ya? Belum, ya kan zaman-zaman COVID tahun berapa sih? Belum ya, belum COVID. Ya 2019 ya belum. Oke, dan ditinggalkan begitu saja. Jadi nggak di-maintain nih ternyata gitu kan. Nah, saat itu Kampung Gajah Wonderland pernah viral di medsos nih ternyata. Tapi tempat tersebut bukan lagi dikenal sebagai taman rekreasi, melainkan tempat wisata yang angker. Kan? Memang loh berubah kan. Dulunya yang main manusia, sekarang yang main hantu, ya kan, ngeri loh. Jadi sejumlah wahana permainan yang terdapat di dalam Kampung Gajah Wonderland ini dalam kondisi yang sudah rusak dan nggak keurus gitu. Bahkan patung Sinterklas yang terdapat di salah satu sudut Kampung Gajah ini sekarang malah jadi terkesan seram. Iyalah, udah lumutan gitu-gitu kali ya, udah pada. Mualaf dia, iya ya Allah. Ya Allah. Ya. Bisa yuk. Jadi ada nih Beb, cerita dari salah satu pengunjung yang bernama Satria Lasmana. Hai. Yang mengalami kejadian mistis di Kampung Gajah Wonderland ini, Beb. Dalam unggahannya, ia mengungkapkan bahwa ia mengalami kejadian aneh saat ingin mengeksplorasi tempat wisata ini. Padahal waktu itu kejadiannya siang hari nih, nggak mandang ya, Satria. Nggak mandang, ya kan, buta katanya. Tapi suasana horor terasa cukup mencekam. Satria mengambil video dan memotret suasana sekitar. Ia juga mendapati sejumlah momen mistis saat berkunjung ke tempat wisata ini. Ada sekelibet-sekelibet. Ada, gitu kan. Padahal siang tuh. Nah, saat ia ingin mengambil video dan foto, kamera yang ia bawa sempat 2 kali mati nih Beb ternyata. Saat dia mau ngerekam. Error ya? Iya, tiba-tiba error. Kan bener yang tadi lo bilang kan, even kita ke tempat mana gue video call bisa masuk. Hantu zaman sekarang keren-keren ya. Gak ngerti gadget. Bener. Padahal baterainya full ternyata dan memorinya juga masih muat banyak lah untuk dia mendokumentasikan tempat itu. Jadi yang pertama itu mati di perosotan tornado ternyata. Terus mati lagi di basement bangunan kata si Satria ini. Terus drone mengalami trouble di ketinggian cuma 30 meter tempat di wahana tornadonya Beb. Pendek kok. Pendek drone tapi kan biasanya tinggi. Iya, tapi error. Tuh, padahal pas ngambil foto ini tuh di ketinggian 120 meter keseluruhan gitu drone-nya normal-normal aja gitu. Tapi kenapa di 30 meter dia error ya? Error kayak gitu. Seakan kayak dihalangi oleh makhluk halus yang ada di Kampung Gajah ini. Kayak lo nggak boleh motret sini gitu. Dan selain itu kamera ponselnya juga selalu mati ketika akan merekam. Padahal baterainya lagi-lagi masih penuh. Ya namanya kita tahu kan mau jalan-jalan kan bawa kamera, kan? Bawa HP juga, mungkin pas dia pengen foto pakai kamera error. Betul. Ya udah dicoba deh pakai kamera HP ya. Ternyata mati juga. Error juga. Iya betul. Segitu aja cerita dari Kampung Gajah. Mungkin banyak lagi ya. Tapi itu aku pernah datang tuh dulu ke di Kampung sini? Gajah. Oh, ya. Kalau kamu kenapa? Enggak sih, dulu kan masih rame. Oh, oke. Enggak mistis. Enggak mistis. Tapi emang tempatnya sih bagus dulu. Iya. Sekarang mah belum kosong lagi sih. Jangan lo sebut. Oke. Kita lanjut. Yang kedua ada Taman Remaja Surabaya. Nah, Taman Remaja Surabaya ini tidak hanya taman hiburan dan kesenian aja nih, Beb. Dia menjadi ikon tempat hiburan yang berdiri pada tahun 20 Februari 1971.
Dan ia memiliki sejarah tersendiri nih Oke. yang menyimpan banyak kenangan bagi Wow. warga Surabaya. Namun taman hiburan ini sekarang tinggal kenangan aja karena udah ditutup pemerintah pada tahun 2018. Wow. Alasannya lantaran kerjasama dengan pengelolanya itu udah habis. Setelah tutup, taman remaja ini seakan-akan masih ada aktivitas gaib nih, Beb. Masih terdengar suara-suara gaib, tapi di malam hari. Seakan-akan tuh masih ada Orang yang ke situ gitu ya, rame terus deh pokoknya. wahana-wahananya tuh masih Kedengeran. Lemon. Jadi ada nih cerita dari salah satu warga yang rumahnya persis banget nih, Beb, di dekat Taman Remaja Budaya. Oke. Taman Remaja Surabaya itu. Oke. Namanya Budi nih. Oke. Ibu Budi. Enggak. Bapak Budi. Iya, salah. Hai Bapak Budi. Nah, Budi bilang katanya suara keramaian dan bunyi musik dari radio itu kerap memecah keheningan di malam hari. Jadi seakan-akan Taman Remaja Surabaya itu kembali hidup nih, Beb. Padahal udah tutup. Iya. Banyak suara-suara riuh orang ngomong, ceramah, terus seakan-akan kayak ada pasar malam di situ jadinya rame banget. Tapi pas kalau kita lihat kok sepi gitu loh. Jadi waktu masih beroperasi dulu si Budi nih pernah punya pengalaman menakutkan nih, Beb. Apa tuh? Di situ Jualan dia koran. enggak dong, jualan koran. Itu bukan nakutin. Iya. Itu bikin semangat, Iya, jadi cuan. gitu dong. Nah, jadi pas dia main nih ke Taman Remaja Surabaya ini, dia pernah main di salah satu wahana namanya monorail. Naik kereta gitu tuh, kereta listrik. Gitu. Iya. Nah, pas kereta itu jalan, ia melihat ada anak perempuan nih, Beb, berdiri di tengah rel. Tunggu, gue lihat ke sini dulu. Pasti lu taruhnya di sini nih. Iya, serem. Lanjut. Mau beda? Iya. Dia naik nih, terus lihat ya kalau misalkan anak manusia mah nggak mungkin ngapain di tengah-tengah Iya rel dong, situ ya. kan ini juga udah nggak beroperasi. Enggak, ini masih beroperasi. masih beroperasi, dia oke. datang ke situ. Terus ya ngapain kok anak manusia di tengah-tengah rel, ntar lo ketabrak Iya dong. betul. Gitu kan. Iya betul. Nah, tapi sayangnya pas keretanya melintas, keretanya nembus badannya Innalillahi. ini Itu cewek, anak anak kecil. perempuan. Jadi yang lihat dia doang. Yang nyetir, apa sih, masinis ya? Masinisannya di situ tuh nggak ngeliat. Gitu. Nah, terus ada juga nih cerita di rumah hantu. Wahana rumah hantunya. Iya benar. Jadi di dalam rumah hantu itu katanya sering terjadi penampakan, Beb. Bukan boneka buatan yang sengaja dipasang di situ, bukan orang yang didandanin. Udah beneran hantu. Bukan. Ini beneran hantu. Iya. Sosoknya gundurwo. Mati loh. Gedong. Cucok meong. Cucok yang gedong. Bulunya tebal. Aduh, orang Arab deh tuh. Bulunya banyak. Enggak, salah. Iya, salah. Beda ini. Enggak, beda. Ya, maaf. Terus ada juga nih yang sering muncul itu sosok orang tua, Beb. Iya. Berdiri di depan wahana rumah hantu itu. Ngapain lu udah tua pulang? Ngasih ini, kan biasanya kalau mau masuk wahana itu ada peraturan-peraturan dia ngejelasin. Oh. Enggak ada salah. Di kerja. Iya. Oke. Ya, nggak hanya itu, semenjak Taman Remaja Surabaya ini ditutup, sering terdengar suara drum nih, Beb. Di situ kan ada panggung. Itu masih ada drum-drum gitu yang udah rusak, tapi masih suka bunyi. Iya. Terus ada juga suara-suara kursi besi yang suka kegeser sendiri. Iya. Allah Akbar. Suara-suara wanita-wanita suka nangis. Ya, aku malas banget kalau ada suara cewek. Mendingan suara benda deh. Iya. Suara cewek ngeri. Ya pokoknya itu bukan manusia lah. Iya. Goib. Iya benar. Gaib. Serem. Nah, yang mau ke sono udah cobain aja. Oh iya, lu semua iya. Kan pasti pada penasaran kan? Iya. Di mana nih yang orang-orang Surabaya mau coba datang ke sono pasti tahu kan? Mau uji nyali aja coba. Iya benar. Cobain. Iya, Ntar kalau udah cobain cerita sama kita. Iya benar. Gak ada deh, gue nggak mau ke sana-sana. Oke, lanjut. Oke. Yang ketiga ada Taman Festival Bali.
Taman Festival yang berada di Jalan Padang, Galak nomor 3 Denpasar, Bali ini berdiri pada tahun 1997 dan merupakan sebuah tempat yang berisi banyak sekali wahana permainan mulai dari gedung pertunjukan, teater-teater, ya kan, kebun binatangnya. Gede ya. Gede. Bali. Kebun binatang maksudnya Iya, ada kebun binatang. Berarti ada. gede. Bali kan lahannya masih lebih banyak yang luas kan, nggak kayak di sini dikit-dikit apartemen, rumah, derby, nggak. Kecil. Pokoknya banyak tempat wisata yang wisata alamnya, bahkan gunung buatan yang dapat meletus nonstop itu pun juga ada gitu. Tapi di tahun 1999, Taman Festival ini mengalami kebangkrutan. Kebangkrutan itu disebabkan oleh krisis moneter, di mana bangunan yang digadang sangat mewah dan megah ini tidak dapat menyelesaikan pembangunan yang disebabkan tidak adanya fulus atau dana. Dutre, ya kan. Masih banyak terdapat bangunan yang belum selesai dibangun yang menyisakan kerangka yang memberikan kesan horor. Ditambah bencana kebakaran tahun 2012 yang menambah sensasi horor di tempat ini. Oh, jadi pernah kebakaran. Gitu nih. Nah, tembok dengan cat yang sudah mengelupas dengan banyaknya grafiti dan mural serta rangka atap bangunan yang tak tersisa menambah lagi nih kesan horor di tempat ini nih, Beb. Cerita horor pun banyak banget beredar di masyarakat. Salah satunya udah ini ya. Di Bali mah udah kental banget kalau mistis-mistis banget lah. Enggak mistis aja udah pasti ada kayak sajen-sajennya untuk menghargai, menghormati. Di jalan aja tuh ada ya. Iya, kayak gitu. Nah, salah satunya ada pengunjung nih yang meninggal saat menjajal salah satu permainan di sana nih, Beb, ternyata. Dan katanya arwah pengunjung tersebut masih bergentayangan di area Taman Festival itu. Serem. Kasihan. Jadinya kasihan malah nyangkut di situ. Iya, korbannya dia kan gitu. Ada juga nih cerita dari petugas penjaganya ternyata, Beb. Katanya dia sering mendengar suara anak kecil yang berlarian di sekeliling taman tersebut. Rame banget. Iya kan, lagi seneng-senengnya tuh anak kecil. Gue paling nggak suka bacain yang namanya suara. Tapi nggak hanya itu tuh, ia juga sering ditemani oleh anak kecilnya saat sedang kerja. Ditemani. Minta susu. Aduh. Gue mendingan resign deh. Ada lagi cerita dari petugas itu saat ia mengantarkan canang sari. Jadi bahasanya ini canang sari, tapi bahasa gampangnya sesajen gitu, sesaji lah gitu ya. Yang lokasinya berada di belakang taman dan di sana terdapat pura ternyata, Beb. Buat ibadah ya. Betul. Jadi setiap hari penjaga yang merupakan warga setempat ini bergantian nih meletakkan sesajen tadi nih sebagai persembahan untuk para dewa dan menghormati leluhurnya ini nih, Beb. Jadi meski sebagian besar Taman Festival tak terurus ini, kuil kecil yang ada di dalamnya masih terawat dengan baik. Ya, karena kan emang buat tempat ibadahnya mereka, makanya dijaga. Betul. Dan ternyata lokasinya cukup jauh, Beb. Jadi petugas harus melewati bangunan-bangunan yang sudah terbengkalainya dulu baru sampai ke tempat ibadahnya itu. Jadi dia pasti terima ya horor-horornya. Berasa. Betul. Nah, saat itulah petugas mendengar suara perempuan yang memanggil sambil menangis. Gitu ya? Iya, pakai bahasa Bali kayaknya. Abang bahasa Balinya apa? Beli. Gitu. Wah, gue pengen dikirim deh, nangis ngapain? Serah dia deh. Gue bacain aja. Jadi di sana juga ada sesosok pria tua berjanggut putih, lemong, ubanan say, dan berpakaian serba putih yang kadang sering menampakkan dirinya.
katanya sosok pria tua ini nggak jahat. Jadi biasanya Gitu. ini kalau yang tua-tua kayak gitu udah sepuh kali ya. Iya, tua-tua keladi. Enggak dong. Oh enggak. Iya, iya. Jadi meski sudah terbengkalai nih Beb ya, dan kental akan nuansa mistisnya, ternyata masih ada pengunjung yang penasaran dan ingin menyaksikan taman festival yang dulu terkenal megah, mewah, bagus, diajung-ajungkan, disenangi banyak orang tersebut. Tak jarang beberapa dari mereka ingin merasakan pengalaman horor yang banyak diceritakan tentang tempat ini. Kepo. Kebanyakan feeling kamu orang-orang luar ya. Iya benar. WNA. Iya. Kan mereka kan pada demen-demen tuh. Oh demen sama hantu-hantu malah dikejar sama dia. Dia mau dikejar lah, kita malah ngibrit. Iya, bedanya gitu orang Indonesia sama orang bule. Ada lagi nih bedanya nih orang bule sama orang Indonesia. Apa? Kalau naik taksi orang Indonesia lihatnya argo. Orang bule lihatnya pemandangan. Canda. Iya bener juga ya. Iya kan? Harganya udah mahal, udah turun aja. Kan gitu. Tapi I love Indonesia. Peres, enggak beneran. Bener juga sih Iya ya. kan? Iya bener. Aduh apa nih belum nih? Wah udah 200.000 turun aja. Yang ketawa pasti tuh begitu tuh. Lihat argo. Lanjut. Oke, lanjut. Yang keempat nih, terakhir nih. Terakhir. Oke, ada kolam renang Sigandaru. Nah, kolam renang Sigandaru ini terletak di kota Serang, Banten nih, Beb. Deket ya? Deket. Lumayan 2 jam lah. Iya. 3 3 jam nyasar kemarin. Dasar. 2 jam setengah seharusnya. Iya. Ini kita 3 jam setengah. Iya, kan? Nyampe anyer itu. Iya. Nah, kolam renang ini mulanya dibangun pada tahun 1975 nih. 75. Untuk pelaksanaan Pekan Olahraga Mahasiswa Daerah atau POMDA di Jawa Barat. Nah, saat itu Kabupaten Serang ini masih masuk Provinsi Jawa Barat nih. Oke. Dan dia ditunjuk nih sebagai tuan rumah event olahraga. Nah, karena udah nggak dipakai oleh Pemda, akhirnya dibuka tuh buat umum, Beb. Jadi orang-orang boleh itu masuk berenang di situ, kayak gitu. Tapi sayangnya pada tahun 1980-an kolam renang itu harus ditutup nih. Kenapa tuh? Dikarenakan banyak rumor yang mengerikan yang membuat masyarakat enggan berkunjung ke tempat itu tuh. Wow. Jadi rumornya apa? Rumornya itu ternyata katanya nih, kolam renang itu didirikan di atas kuburan yang dulunya pernah terjadi pembunuhan oleh sepasang kekasih. Jadi dia ngelakuin pembunuhan di kuburan. Ya. Langsung dikubur itu mayatnya. Biar gampang. Benar. Biar menghilangkan barbu. Benar. Iya benar. Pintar juga nih. Ya. Bisa tuh jadi kalau bunuh orang bunuhnya di kubur. Iya benar. Jangan dong, jangan diikutin, jangan. Nah, terus ada juga nih cerita katanya para pengunjung yang datang ke lokasi itu sering diganggu oleh kehadiran makhluk gaib. Oke. Tapi pada siang hari juga. Tuh kan. Sekarang udah nggak kenal malam ya Iya. setan. Wah heran nggak takut Bener, matahari apa dia? Kan matahari vampir, Oh iya Bang. bang. Iya. Dia Enggak, pakai maksudnya kan- kacamata cendem. Seceng adem. Ya itu. Iya. Tapi harganya seceng adem, cengdem. Tuh, makhluk gaib. Gila-gilanya dia. Oke lanjut. Nah selain sosok gaib itu mitosnya yang paling mengerikan ini ialah tentang kejadian meninggalnya para pengunjung yang dikaitkan dengan tumbal nih Beb. Iyalah pasti. Tapi kebanyakan anak kecil yang Ya, meninggal di kasihan. situ. Makanya sering muncul penampakan anak kecil nih di tengah-tengah Ya kolam Allah. itu. Ada nih katanya ini cerita dari salah satu korban yang selamat nih Beb dari yang dibilang tumbal itu. Dia katanya ngerasain pas dia berenang itu kakinya tuh kayak ada yang Ketarik. narik. Ya Allah. Tapi seakan-akan tuh kayak ada benda berat tuh jadinya dia nggak bisa naik gitu. Dan Terus dia akhirnya bisa selamat? ada yang Tarik. ngelihat Oh, kalau dia notice. tuh tenggelam Tenggelam. makanya ditarik. Nah di situ dia cerita tuh katanya ya itu ada yang narik kakinya makanya dia nggak bisa naik ke atas.
Serem ya? Serem, kenapa kena kecil sih, kasihan. Iya, ya banyak kan emang kebanyakan tumbal-tumbal yang dicari kan anak Anak kecil kecil, ya. iya Masih sih. ini, masih suci lah Iya, dibilangnya. darahnya masih wangi. Darah suci. Iya. GGS. Gatung-gatung. Gatung-gatung sering. Lagi ya ngomong apa? Lanjut. Nah, kadang juga nih kalian yang mau coba uji nyali ke sana, terus fokusin ke kolam renang itu tuh kalian bakal ngelihat yaitu anak-anak kecil yang lagi berenang tuh, Beb. Tapi kolam renangnya itu tenang. Enggak ada airnya, udah enggak ada airnya. Oh, wow. Tapi malah seakan-akan kamu ngeliat anak kecil lagi berenang di situ. Wow. Seru nggak? Masih main-main. Nah, terus juga sering ada suara tangisan sama suara ketawa anak kecil. Ya. Kisah tentang kematian dan tumbal tersebut secara cepat tuh menyebar tuh ke telinga-telinga masyarakat. Makanya kolam renang itu bangkrut, sepi deh tuh. Terus ada nih cerita yang dialami oleh warga yang tinggalnya dekat di kolam renang itu, Beb. Saat itu di kolam renang itu ada sisa papan loncatan kolam renang tuh, kan, ada tuh kan, tapi papannya itu diambil tuh sama warganya. Buat apa? Buat dijual. Kan biasanya kalau kayak gitu lumayan. Iya sih. Ya kan? Iya sih. Nah, tapi akibatnya hal aneh bermunculan nih ke warga yang ngambil papannya itu. Kan? Emang kan kata orang dulu nggak boleh ngambil ya, namanya itu apa sih namanya kalau misalkan suka ngambil barang-barang yang terbengkalai itu loh. Apa sih gue lupa deh, itulah pokoknya bikin gue mikir, gue ngomong gue yang mikir, capek banget gue kayaknya. Sabar. Bukan pemulung. Bukan, iya aku tahu kan. Jadi ada rumah nih, rumah kosong. Diambilin. Kenang-kenangan atau apa gitu ya. Baji loncat. Iya. Apa mulu? Lu mau nikah di situ? Dia kayak ngomongin nikah mulu. Nikah lo Andre. Oke, lanjut. Nah, pas itu warga merasa ada gangguan di rumahnya itu, dia langsung itu nyari ustadz. Dia buat nanya lah kenapa sih kok kita diganggu gitu. Iya, kayak gitu. Nah, ustadznya itu tiba-tiba bilang balikin aja itu papannya. Makhluk halusnya itu pengen papannya itu dibalikin. Nggak terima dia barang diambil kayak gitu. Kayak gitu, guys. Buat mainannya buat dia. Mainan. Anak kecil kan suka loncat-loncat kayak gitu, diambil. Gue loncat di mana? Lu ambil. Lo emang. Ada yang aman. Enggak. Serem. Nah, itu sekilas itu cerita-cerita mistisnya di kolam renang si Singandaru itu. Gila sih, kasihan sih kalau udah anak kecil tuh kasihan. Tapi kenapa kebanyakan tumbalnya itu ya? Iya karena tak berdaya kali ya anak kecil ya. Cewek. Gitu kan. Ya lemah, orang-orang yang lemah, manusia-manusia lemah. Yang jadi sasarannya. Oke. Apalagi selesai. Gak usah banyak-banyak, gue takut ceritainnya. Udah sampai sini aja. Alhamdulillah selesai. Makasih banyak yang udah request. Iya. Yang udah support rumput terus. Betul, alhamdulillah subscribernya makin lama makin naik, yang komennya makin banyak, yang komennya pada positif semua. Alhamdulillah, yang negatif nggak apa-apa. Nggak apa-apa, itu koreksi buat kita. Iya, kita mah kan? orangnya legowo, terima. Iya, karena memang konsep kita ceritain horor sambil ketawa gitu. Karena kita orangnya takut. Jadi kita nggak mau serius-serius. Nggak suka, ya nggak apa-apa. Bye. Itu urusan lu. Gimana nih Bunda Karla? Itu dari tamu. Nungguin. No comment. Itu dari tamu gitu guys. Cerita lo nggak nonton kita, ya kan? Oke, segitu aja nih pembahasan kita besok episode selanjutnya. Kalau mau ada yang dibahas apa gitu, Kak bahas ini dong. Komen aja di bawah atau DM kita di Instagram kita, atau di TikTok. Ada di Gidau. Besok ganti ya. Perjain mulu.
Nggak boleh ngomong kasar. Iya nggak boleh. Aku gak harap baik-baik. Iya. Oke, segitu aja pembahasan kita. Pokoknya jangan di like, jangan di komen, Jangan di subscribe. Jangan. Karena hubungan kita tidak penting. Tidak berfaedah. Assalamualaikum. Bye. Thanks for watching.